Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 162 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Jumat 21 Mei 2021 dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 20 mengatakan, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Najat do niat tutu tahini rohamuna dopak au. Alai nadenggat do hapatian ni dibahed debata. Patupahon songon nadi idamuna sadarion. Laho panguluhon bangso nabulun." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mengapa banyak orang kesulitan untuk memaafkan kesalahan orang lain? Jawabannya, karena sering ego menghalangi. Sering sekali ego kita menjadi penghalang untuk memaafkan. Kemudian, rasa sakit yang ditimbulkan terlalu dalam dan terlalu menyakitkan, sehingga teramat sulit untuk dilupakan, sulit untuk memaafkan. Kemudian, merasa berada di pihak yang benar, dan oleh karena itu membenarkan diri sendiri, tidak memandang perlu untuk memaafkan. Yang berikut, orang yang menyakiti kita menunjukkan sikap tidak menyesal, tidak mengakui kesalahannya. Dan yang terakhir, kita secara pribadi belum mengalami pengampunan yang telah Yesus lakukan untuk kita. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita perhatikan bagaimana anak-anak kecil dengan mudah untuk saling memaafkan. Kebanyakan dari anak-anak selalu siap untuk segera meminta maaf atau memaafkan, melupakan pelanggaran, tetapi seiring bertambahnya usia, memaafkan orang lain menjadi terlalu sulit. Memaafkan orang lain menjadi masalah, terasa sulit untuk dilakukan.
Alkitab memberi kita pemahaman yang baik tentang pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita. Salah satunya cara Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Yusuf memberitahu saudara-saudaranya bahwa mereka telah mereka-rekakan yang jahat terhadapnya. Tetapi Allah telah mereka-rekakan kebaikan dengan maksud memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara-saudara, kisah Yusuf benar-benar luar biasa. Yusuf, putra kesayangan Yakub, dijatuhkan ke dalam lubang, kemudian dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya sendiri karena kebencian dan kecemburuan. Namun Tuhan menyertai Yusuf melalui semua pasang surut hidupnya sebagai budak di Mesir. Dan pada waktunya, Tuhan mengangkat Yusuf menjadi pemimpin kedua setelah Firaun di Mesir. Ketika saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk mencari makanan pada saat kelaparan, Yusuf memperlakukan mereka dengan kebaikan dan kemurahan hati, sama sekali tidak untuk membalaskan kejahatan mereka. Klimaks dari cerita tentang Yusuf adalah ketika Yakub, ayah mereka, meninggal dunia. Saudara laki-laki Yusuf berasumsi bahwa dia akan membalaskan dendamnya kepada mereka. Karenanya saudara-saudara Yusuf memohon kepada Yusuf untuk memaafkan mereka. Tanggapan Yusuf, "Janganlah takut. Apakah saya Tuhan, maka saya bisa menghukum saudara-saudara? Memang saudara-saudaraku menyakitiku, tetapi Tuhan menginginkan semuanya itu untuk kebaikan." Yusuf memberikan pengampunan tanpa syarat kepada saudara-saudaranya. Yusuf melakukan ini karena Yusuf melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, sebagai cara Tuhan untuk menyelamatkan seluruh keluarganya. Dunia sekarang lapar akan keselamatan, kelaparan akan keampunan dosa. Yesus datang ke dunia untuk menanggung semua dosa di kayu salib di Golgota. Pengampunan Yesus inilah yang mendorong kita untuk mengampuni mereka yang melakukan kesalahan kepada kita. Karena kita tahu tidak ada dari antara kita yang layak menerima pengampunan dosa yang Yesus tawarkan. Itu karena kasih karunia-Nya. Itu anugerah yang besar. Yusuf adalah tipe Kristus dalam Perjanjian Lama. Saudara-saudaraku, untuk bisa melakukan pengampunan seperti yang Yusuf dan Yesus lakukan, harus secara konsisten percaya kepada Tuhan, beriman dan setia pada tujuan penebusannya. Mari kita melakukannya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap hati kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, sebab kasih-Mu besar dan tak terselami. Oleh karena itu, sadarkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu
supaya kami selalu siap untuk mengampuni, sebagaimana Yusuf, sebagaimana Tuhan Yesus melakukannya. Kuatkanlah kami agar tetap takut akan Tuhan selama hidup, dan pada akhirnya kami tetap tinggal dalam anugerah kasih-Mu, dalam kedamaian, dan kami dibangkitkan kembali oleh kuasa-Mu untuk mewarisi pengharapan iman kami, yaitu kebahagiaan selama-lamanya dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 162 ayat 1. Marilah kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.